Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat dan kita hormati bersama Bapak Ketua Takmir Masjid As-Sakinah beserta seluruh jajaran pengurusnya. Yang saya hormati para bapak, para ibu, hadirin kaum muslimin muslimat semuanya yang dirahmati Allah. Mengawali kajian kita pagi ini, para bapak ibu, mari kita sampaikan syukur kepada Allah dengan sama-sama membaca tahmid hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah karena pertolongan Allah, alhamdulillah karena hidayah Allah, hati kita, badan kita, dan kaki kita digerakkan menuju ke tempat yang penuh barokah ini, di tempat yang mulia, bersama orang-orang yang mulia, dan membicarakan materi agama Allah yang mulia. Harapannya semua amalan kita, ibadah kita diterima dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawatullah wassalamuhu, semoga Allah selalu limpahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Bapak Ibu, mari kita doakan masjid kita As-Sakinah ini dan seluruh kegiatan amal usaha yang ada di dalamnya, semoga Allah jadikan menjadi tempat atau lembaga yang penuh barokah. Amin. Yaitu lembaga yang selalu membawa kebaikan-kebaikan serta manfaat untuk kita semuanya. Kaum muslimin, para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, kalau tadi Bapak Ketua Takmir dan panitia atau yang ngatur acara punya niatan, punya cita-cita, punya mimpi-mimpi. Baik, pagi ini saya hanya silaturahim datang panjenengan sedaya, boten bermaksud menggurui, mengajari, boten, namun murni silaturahim. Saya pengen membantu urun rembuk, yaitu namanya merumuskan cita-cita hidup. Bagaimana kita dalam hidup ini punya cita-cita, punya tujuan. Sebab orang itu kalau punya tujuan, langkahnya mantap. Kalau tidak punya tujuan, langkahnya ngambang. Baik, kita mantapkan tujuan hidup kita. Dalam hidup ini ada tujuan. Tujuannya dua saja, tidak terlalu banyak, dua saja. Tujuan yang pertama ingin meraih di dunia hidup mulia. Tujuan kedua pengen meraih di akhirat penghuni surga. Ulangi, di dunia hidup mulia, di akhirat jangan menggunakan kata masuk surga. Dikhawatirkan kalau masuk itu keluar lagi. Kita menggunakan kata penghuni. Di dunia hidup mulia, di akhirat penghuni surga. Cukup dua saja.
Jadi di dunia hidup mulia, di akhirat penghuni surga. Para bapak ibu biasanya kalau mentarget sebuah tujuan itu mesti ada langkah atau ada metode, ada tangga-tangga yang harus dilewati. Cita-cita juga kalau mau kira mau cukup nggih? Di dunia hidup mulia, di akhirat penghuni surga. Udah mantap dua itu saja. Untuk mencapai dua cita-cita besar itu, langkahnya kurang lebih ada 9 langkah. 9 langkah. Langkah 1, rajin sholat. Langkah 2, rajin puasa. Langkah 3, rajin sedekah. Langkah 4, rajin membaca Al-Quran. Langkah 5, selalu berperilaku islami. Langkah 6, selalu rajin membaca. Langkah 7, selalu rajin majelis ilmu atau ngaji. Langkah ke-8, senang berjamaah. Langkah ke-9, selalu berpikiran positif. Apa toh nggih? Sampun. Saya akan mengambil langkah yang ketiga. Langkah ke-1 rajin sholat sampun. Langkah kedua rajin puasa sampun. Saya ingin mengambil langkah yang ketiga, yaitu rajin sedekah. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, aslinya bondo niku digawa mati napa mboten? Ulangi, bondo niku digawa mati napa mboten? Boleh, bapak menjawab, ibu menjawab, yang mana boleh. Tapi aslinya Allah memerintahkan hartamu itu bawalah. Harta dibawa mati. Nggih, harta itu dibawa mati. Cuma cara membawanya jangan bareng mati. Cara membawanya diberangkatkan dulu sebelum kita mati. Diberangkatkan lewat zakat, lewat infak, lewat sedekah, lewat iuran, lewat donatur, lewat sumbangan, lewat tarikan, lewat porogapit. Semuanya itu adalah mengirim harta, berangkat lebih dulu menuju kampung nan damai, kampung akhirat. Anehnya harta yang diberangkatkan lebih dulu, makin banyak yang diberangkatkan, ternyata tidak mengurangi jumlah yang ada, malah memperbanyak, malah menyuburkan. Berarti orang yang memberangkatkan hartanya lebih dulu itu untungnya dua. Di dunia makin berkembang, di akhirat kumpul banyak. Baik, sekarang saya akan memerinci manfaat-manfaat sedekah atau infak. Para bapak ibu yang dirahmati Allah, infak atau sedekah itu sifatnya orang muttaqin. Sifatnya orang muttaqin itu mesti rajin infak. Dilihat dari mana? Ayat yang berbunyi Alif Lam Mim Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang muttaqin itu selalu suka infak. Cirinya orang muttaqin mesti suka infak. Kalau tidak infak, ya infak. Artinya jangan sampai tidak infak. Terus pada harta kita, Bapak Ibu, pada harta kita itu ada hak fakir miskin. Ada hak fakir miskin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lisa'ilina wal mahrum. Harta kita itu ada titipan hak untuk fakir miskin. Bapak Ibu, fakir miskin itu tipenya dua. Enten fakir miskin yang menyembunyikan kefakirannya. Sebetulnya dia fakir, tapi menjaga kefakirannya, ya tidak meminta, ya tidak menunjuk-nunjukkan. Tipe kedua, orang fakir tapi suka sabar, suka mengeluh, suka meminta. Dua-duanya itu punya hak pada harta kita. Nah, Bapak Ibu, sekarang keutamaan infak. Yang pertama, orang itu kalau suka infak, suka sedekah, dibalas oleh Allah 700 kali lipat. Ayatnya di mana? Yaitu surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a fi sanabillah fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu laksana satu biji tumbuh menjadi 7, tiap-tiap satu ada isinya 100, berarti satu dibalas 700. Dan itu Allah masih menambah lagi sesuai dengan kehendak Allah. Pertanyaannya, balasan 700 kali lipat itu di dunia apa di akhirat? Di dunia apa di akhirat? Ya di dunia, ya di akhirat. Nggih, buktine napa? Tiyang sing semakin rajin infak, napa semakin miskin? Boten, malah semakin berkembang. Karena zakat itu maknanya kan 3. Zakat itu maknanya suci, subur, barokah. Suci, subur, barokah. Harta yang dizakati menjadi suci, artinya tidak katutan barang yang haram. Subur, semakin berkembang dan bertambah banyak. Berbarokah, selalu membawa kebaikan dan manfaat. Yang berikutnya jamaah yang dirahmati Allah, yang kedua, harta yang disedekahkan tidak akan berkurang. Harta yang disedekahkan tidak akan berkurang, tapi malah bertambah. Makanya kalau kita misalnya ada seseorang suatu saat gak punya uang sama sekali, punyanya cuma 20.000 saja, gak ada yang lain. Karena saking sedikitnya, bingung memanfaatkan, kebutuhannya banyak, itu ada jalan keluar terbaik. Berikan kepada fakir miskin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berikan karena Allah, lillah karena Allah. Saya berikan. Misan gawe dan duit. Kalau didasari dengan keimanan dan keyakinan bahwa memang Allah Maha membalas, itu pasti akan dibalas oleh Allah yang jauh lebih banyak dan lebih barokah. Para bapak dan para ibu yang dirahmati Allah, harta yang disedekahkan, harta yang diinfakkan tidak akan berkurang, malah bertambah. Yang ketiga, bapak ibu, setiap selesai sholat subuh pagi-pagi itu biasa malaikat itu turun 2. Ada 2 malaikat turun. Mamin yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yang zilani fayaqulu ahaduhuma. Tiap-tiap pagi ada 2 malaikat turun yang tiap-tiap malaikat 2 malaikat itu mendatangi seseorang. Yang satunya berdoa. Doanya bagaimana? Allahumma ati munfiqan khalafan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, saya mohon ya Allah kepada orang yang sedekah pagi ini, mohon Engkau berikan ganti yang lebih banyak,
engkau tambah rezekinya, engkau berikan barokah keluarganya. Yang satu malaikat berdoa begitu. Yang satu berdoa lebih keras lagi. Apa doanya? Wa yaqulul akhar, yang lainnya berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, hancurkanlah hartanya, musnahkanlah hartanya orang-orang yang pagi ini bakhil, tidak mau bersedekah. Nggih, dongane malaikat biasane mandi. Lah niki kira-kira awake dhewe pengen didongane sing pundi nggih? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama, ya Allah, berkailah, gantilah, tambahlah hartanya orang-orang yang bersedekah pagi ini dengan tambahan yang lebih banyak, lebih barokah. Dados bapak-bapak injing-injing selesai sholat subuh, kondur teng dalem, segera ambil dompet, ambil tempat uang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya bersedekah mengharapkan ridho-Mu. Saya bersedekah ingin nabung akhirat untuk diri saya dan bapak ibu saya yang sudah wafat. Mohon Kau berikan pahalanya ya Allah. Tetapi karena niatnya untuk dirinya dan keluarganya, mesti ini rada kata nopo sekedhik. Anggere kata lek sekedhik ditum-tum nggih. Bismillahirrahmanirrahim, ambil. Terus disalurkan kemana wong pagi-pagi? Tidak perlu diberikan langsung, dikumpulkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini saya bersedekah, saya serahkan kepada Allah. Saya wadahi dompet khusus dulu. Dompetnya sudah disediakan oleh panitia. Mantep. Subuh pertama dimasukkan bismillah karena Allah, ditutup, disimpan. Subuh kedua dimasukkan lagi sampai satu pekan sudah ngumpul banyak, dibawa ke panitia dengan niat tulus dan ikhlas. Saya serahkan panitia, ini untuk tabungan saya dan keluarga saya. Mohon pahalanya kepada Allah untuk keluarga saya dan diri saya sendiri, untuk kepentingan dunia dan akhirat. Pengen didoakan malaikat ingkang saya nggih Bapak Ibu nggih. Siap nabung akhirat? Siap mangke panitia titip dompet niki? Alhamdulillah. Mangke dibagi oleh panitia napa mundhut piyambak waktu kondur. Dicegat mawon nggih mangke. Nah niki bismillahirrahmanirrahim. Begitu melihat isine, loh, lah kok gak cukup lek nyelerek nih, kau wobek banget. Boten sasilau nek pun ningali niki kuwata. Mergo rezekine saya kata, lek ngisi saya kata, dilalah niki pun boten kena ditutup. Wis kebek. Aku tak pengen gawe iki aku. Lek pengen memakai ini statusnya hutang, pinjam. Tapi insya Allah dereng sampai noleh mriki lho, sumbere pun milih terus. Ini kok keajaiban sodako. Keajaiban sodako. Niki sering kula sampaikan tentang pundi-pundi niki. Ibu-ibu kangge dongkrak ekonomi keluarga, bapak-bapak boten sadutus kerja keras. Biasanya menawi ekonomi rumah tangga rada surut, niku sing rada rewel pertama suami napa istri? Biar dua-duanya. Biasanya istri menyemangati suami, Mas, iki koyoke kok dana rada surut, ayo semakin semangat kerja. Wah, akhirnya suaminya kerja semangat sampai kelembur-kelembur, sampai sholatnya kalang kabut, niku mbak boten malah pulih, malah kalang kabut. Nah, cara mendongkrak ekonomi yang bagus, rajin sedekah tiap pagi selesai sholat subuh atau menjelang berangkat sholat subuh, ambil sedikit rezeki seikhlasnya, lebih banyak lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, dimasukkan. Datangnya rezeki lebih banyak lagi, memasukkannya juga lebih
lebih banyak untuk kepentingan dirinya dan keluarganya di akhirat kelak. Begitu niki pun ngumpul banyak, ini sudah bukan hak kita. Sudah bukan hak kita. Bisa disalurkan ke panitia seluruhnya boleh, diambil sebagian untuk saudaranya yang miskin juga boleh, diberikan untuk orang miskin yang didahulukan saudara di Bapak Ibu nggih. Saudaranya, keponakannya yang miskin didahulukan, baru orang lain. Jangan kuali saudaranya tidak teropeni malah orang lain teropeni. Ada alasannya. Lah nyapa ponakane sampean gak sampean paringi? Lah anu wong tuane deket piye kuwi? Mungkin. Ya jawabannya lillah karena Allah sudah gak memandang siapa-siapa. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, siapa yang bersedekah di pagi hari didoakan oleh dua malaikat. Yang satu mendoakan kebaikan, yang satu mendoakan kehancuran bagi orang-orang yang bakhil. Lupa? Lah orang-orang yang bakhil itu kok uangnya tetap banyak. Iya secara lahiriah banyak, tetapi secara batiniah itu barokahnya berkurang. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang berikutnya, orang yang bersedekah dapat menghapus kesalahan, dapat menghapus dosa. Ala adulluka ala bawabil khairi, aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan. Yang pertama, as-saumu junnatun, puasa sebagai benteng. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama tudfi'ul ma'u an-nar. Sedekah itu bisa menghapus kesalahan seperti air menyiram api. Air menyiram api itu langsung padam, langsung bersih. Sedekah bisa menghapus kesalahan. Ada satu pesan khusus kepada wanita. Rasulullah dawuh, "Ya ma'syaron nisa'i, tasaddaqna fa inni aritukum uritukunna aktsara alinnar." Wahai wanita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah kamu bersedekah wahai wanita, karena aku waktu Isra Mi'raj lebih banyak melihat wanita di neraka. Awas. Terus wanita bertanya, "Ya Rasul, kenapa kula kaum wanita kok lebih banyak di neraka?" Jawabnya takdir. Jawabnya ialah aksaruhunna la'anna wa takfur asyira. Maksudnya ya kan, kakekane wong wadon teng ngene neraka niku mergo sering melaknat. Melaknat niku nek cara bahasa pendusun niku nyedak-nyedakne. Umpama ngeten, priyantun kakung diutangi duit kancane, njur gak nyaur, biasane halah ya sebet ngono. Ngoten lek kakung, lek putri nesu, gak selamat kowe tenan kowe. Nah, biasane sok-sok ngoten. Tapi niku putri darah mriko nun jauh di sana. Sebab kedua wanita banyak diancam ke neraka. Maaf, ini diancam loh ya, bukan kenyataan, tapi peringatan keras. Wanita banyak diancam di neraka karena mengingkari pemberian suami. Ulangi, mengingkari pemberian suami. Maksudnya dos pundi? Ngeten. Di daerah lain, para ibu-ibu itu kalau menerima rezeki dari suami ini wis biasa dan wis gak ngefek belas ngono. Ngucapne matur suwun yo ora, terima kasih yo ora, rodok senyum titik yo ora. Ya wis biasa sah koyok-koyok gak ada apa-apa, padahal wis nampa rezeki. Benten kali ibu jamaah ngriki, lek nampa rezeki dari suami niku ya Allah, lek syukur no momen. Alhamdulillah, matur suwun ya Mas yo tak tampa rezeki saka sampean tak tampa. Muga-muga barokah. Ngoten niku karo disawang, njur karo pundake ditemek saiki nuplek ngoten biasane. Ngaten nggih Bu nggih. Alhamdulillah, ya Allah. Ternyata di sini Rasulullah mensinggung
disinyalir. Banyak perempuan itu kalau diberi rezeki dari suami iki wis koyo-koyo gak ngefek belas, ya wis biasa sak. Rodok bereaksi niku nek kurang tok niku. Nek rodok sudon kok reaksine kau peras sekali niku. Tapi nek tambah apa panggah ngoten niku biasane lah sampun biasa-biasa ngoten. Nah, para Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi kalau begitu kenapa kok wanita ditegur khusus oleh Rasulullah? Wanita kok ditegur khusus disuruh banyak sedekah? Antara lain, biasanya wanita dengan laki-laki itu nek bersedekah itu beda. Lek laki-laki itu bapak enten sumbangan masjid, piro, samenten yo, bapak-bapak. Lek ibu lah karena ibu menteri keuangan, tukang morok gapit dan lain-lain. Akhirnya proposalnya itu ya lama lek koreksi itu. Jadi kadang dianalisa, coret sana, coret sini. Bapak sampai nyumbang piro 1.000. Yo kakean 1.000. Ditum. Biasanya ngoten. Niku ibu-ibu sing dereng ngertos, tapi ibu-ibu sing ngertos lain. Bapak, panjenengan mau nyumbang pinten? Aku mau nyumbang 50.000. Walah Pak, nyumbang ki yo aja 50.000. Yo separone ngono. Padahal malah saiki boten, bagi ibu-ibu yang sudah mengerti, jawabannya mesti sampean mau nyumbang pinten sakmene. Walah, iku lak kangge jenengan tok. Lah kula yo durung, anak itu yo durung, Mbah Putri yo durung. Iki wis sing nggih panjenengan sakmono, sing aku iki. Iki pahalane nggih Mbah Putri iki, tinggal anak itu yo iki. Biasane ngoten nggih Bu nggih. Alhamdulillah. Itu namanya mar'atus sholihah, wanita yang selalu mengajak ke surga. Allahumma amin. Jadi para bapak ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah mengingatkan wanita karena jenengan ki sering nesu, sering murid-murid, sering melaknat, sering salah. Ayo tebusan dengan banyak sedekah. Sampun wong teng donya saniki pun cekap sedaya. Dalam pun kagungan, apa-apa pun kagungan, yang perlu ditingkatkan ialah sangu untuk akhirat. Jangan khawatir, tidak mengurangi jumlah yang ada di dunia. Makin disedekahkan, makin berkembang, makin bertambah, makin barokah. Siapa ibu untuk bersedekah? Iya, wong selama ini ya ibu-ibu yang sedekah. Karena apa? Karena ya yang mengendalikan keuangan ya ibu-ibu. Ibu-ibu wonten ganjarane kata lho Bapak Ibu. Kata sangat cobi ngeten iki pengajian umpami ibu-ibu pengajian pagi ini tidak dahar nasi tapi diparingi jajan loro ngoten. Kagungane ibu napa didahar? Boten, mesti dilembet rapi, dilembokne tas gowo kondur. Niku lek ibu, bapak-bapak jajan loro kesuwen. Nggih, jadi penggali ibu itu selalu berorientasi untuk keluarga. Makanya pahalanya banyak sekali. Karena pahalanya banyak, peluang masuk surga mudah. Maka saya mengingatkan satu yang jangan kepleset. Wis sakjane ganjarane apik, tapi nek karo suami kok waniren, ngoten. Nek darah mriko, nek mriki mboten. Mriki nek karo suami nek nggih tawadhu nggih Bapak Ibu nggih. Karena ada sebuah hadis yang mengatakan, hadisnya itu kabar gembira untuk wanita, di mana ada seorang wanita kok rajin melaksanakan 4 hal ini. 1. Rajin sholat. 2. Rajin puasa. 3. Menjaga kehormatannya. 4. Taat suami. Silakan masuk surga. Ulangi. Rajin sholat, rajin puasa, menjaga kehormatan, taat pada suami. Silakan masuk surga dari pintu mana yang dikehendaki.
Syaratnya kan sederhana, sehingga para ibu kalau ditanya apakah ibu sudah rajin sholat? Sudah. Rajin puasa? Sudah. Rajin menjaga kehormatan? Sudah. Tawaduk taat pada suami? Sulit. Sudah. Ayo kita tingkatkan jamaah pengajian. Di samping taat kepada Allah, rajin ibadah kepada Allah, nabung untuk urusan akhirat, antara suami dan istri hubungannya harus makin baik. Para ibu, bapak-bapak, suami-suami sakniki saya sepuh nggih. Saya sepuh niku saya gampang apa saya angel apa-apaan niku? Alhamdulillah. Biasanya ra tau masuk angin, bolak-balik nyuwun kerosok. Lek biyen nggawa minyak wangi, saiki nggawa fresh care. Ya itu memang sunatullah ibu. Bapak makin sepuh harus makin tresno, makin sayang, makin perhatian. Kenapa? Karena detik-detik perpisahan semakin ngaten nggih, mangke menawi teng dalem kali bapak kali ibu, mangke dalu menjelang tidur, tangannya dipegang, Mas. Sepurane sing akeh ya aku sedina iki mau, mbok menawa aku duwe dosa karo panjenengan aku njaluk sepuro. Ngaten, Bu. Suami nggih ngaten, ya wis padha-padha, aku ya salah njaluk ngapura. Ngaten nggih. Karena kita ini berebut disik-disikan. Lek istri dhisik yo ya suami dhisik mesti niku. Makanya mulai sekarang latihan berpisah. Mas, soleh aku mati dhisik sampean dongane yo. Soleh sampean dhisik yo tak dongane. Pun niku mawon pesene mboten kakak-kakak. Mboten sak pesen liya-liya. Ngaten nggih? Kembali ke sedekah. Makanya wanita disuruh banyak sedekah. Mergo banyak wanita niku ya diparingi sifat komplit oleh Allah. Ada perasaan, ada pikiran. Kalau bapak-bapak didominasi pikiran, kalau ibu-ibu didominasi oleh perasaan. Makanya harus kita saling pahami, saling menghargai. Ngaten. Yang berikutnya, sedekah dapat memadamkan marahnya Allah. Rasulullah bersabda, wa sadaqatu sirri tudfi'ul ghadabi rabbi. Sedekah bisa memadamkan marahnya Allah. Sebetulnya Allah itu marah dengan kita gara-gara punya kesalahan ini itu. Tapi karena rajin sedekah, sering memberikan sedekah, maka Allah marahnya itu reda. Marahnya reda. Oke, Bapak Ibu. Yang berikutnya, orang yang suka bersedekah itu nanti di padang mahsyar akan merasa sejuk. Nggih. Padang mahsyar tempat dikumpulkannya seluruh manusia, itu tempat yang paling menderita, tempat yang paling rekoso, tempat yang paling berat. Saking beratnya, ada yang berenang dengan keringatnya sepolok, berenang dengan keringatnya selutut, berenang dengan keringatnya sepusat, sampai tenggelam, sampai berkeringat darah, semuanya karena akibat dari apa yang telah dikerjakan. Tapi orang yang suka sedekah malah merasa sejuk, mendapat ayub-ayuban penyejuk dari Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan atas sedekahnya. Nggih. Makanya pun iman bismillah, insya Allah bagiannya anak wis enek, bagiannya keluarga wis enek, tak gawa iki bagianku, bismillah saya sedekahkan. Monggo disedekahkan secara jariah lewat pembangunan, monggo disedekahkan secara memberi dahara. Priyanton sing seneng maringi dahara ngoten niku ya ada balasan khusus. Rasulullah menjelaskan di surga ada kamar yang indah sekali. Orang bertanya, untuk siapa ya Rasul kamar itu? Satu, untuk orang yang omongannya bagus.
2. Untuk orang yang suka memberi makan. 3. Untuk orang yang suka berpuasa. 4. Untuk orang yang suka sholat bangun malam terus sholat malam. Begitu. Ibu-ibu, bapak-bapak ditanya, Bapak panjenengan selalu sholat malam? Loh, tiap hari saya itu tidak pernah telat sholat malam tiap hari. Jam berapa Pak? Jam 7:15. Loh, itu namanya sholat isya. Tapi yang dimaksud di sini ialah sholat tahajud malam hari. Itu Allah suka sekali sampai disediakan kamar khusus. Orang yang suka memberi makan, fakir miskin, anak yatim, tamu, diberi darah, itu juga Allah menyediakan balasan khusus. Ngaten. Para bapak ibu yang dirahmati Allah, apa balasannya? Yaitu di padang mahsyar orang lain menderita, orang yang suka sedekah mendapat naungan, ayub-ayub bahasa Jawanya, yub-yuban yang sangat sejuk sehingga tidak menderita. Mugi-mugi kula panjenengan tergolong hamba-hamba Allah yang diselamatkan oleh Allah. Amin. Yang berikutnya, orang yang suka bersedekah dilindungi dari api neraka. Orang yang suka bersedekah dilindungi dari api neraka. Jadi berlindunglah engkau dari siksa api neraka harus dengan bersedekah walau hanya sebutir kurma atau semampunya. Para rawuh, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, karena sekarang ini kula panjenengan bagi Bapak Ibu umur ini semakin berkurang apa bertambah? Umur kula jenengan kirang apa tambah? Tambah ongkone sudo jatai. Ulangi, tambah ongkonya sudo jatahnya. Misal Bapak Ibu dijatah amargi kula jenengan kan umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sedo umur 63. Nah kita ini umatnya, ya kisarannya yaitu naik turunnya ya 63. Kalau sampai 65, 66, 70 itu namanya bonus, pemberian yang luar biasa dari Allah. Mohon digunakan sebaik-baiknya. Nah, ini kita ada apa Bapak Ibu? Masuk syuruk nggih. Nah, niki mangke apike sadurunge bubar ke sana, mari niki salat syuruk 2 rakaat. Pahalanya kayak ibadah haji dan umroh. Nah, inilah Allah memberikan ganti. Allah memberikan jalan keluar kangge priyantos sing derek saged haji, derek saged umroh, saged diuber, saged dikejar lewat niki. Dados umpami panjenengan pengin mantun salat subuh boten kondur, nggih zikir, deres Quran, donga sampai ada apa-apa suruh, terus salat sunat suruh 2 rakaat. Boten sasering-sering, nggih seminggu ping 7 mboten mawon cukup. Nggih, amun cekap niku. Oke. Boten sisa awang-awangan. Wong ngeten iki lho lamun Bapak Ibu ingkang sampun pangsiun menika, menawi lamun kondur teng dalem nggih boten repot to nggih. Nah, saged ngriki. Terus ada cara lagi, damel kubur niku mantun maghrib sampai isya boten kondur. Kanggone Bapak Ibu ingkang sampun longgar mantun maghrib tau menang zikir, salat sunat, kathah boten napa-napa antara maghrib sampai isya niku. Deres Quran, donga, istighfar, sholawat. Lah kok boten krasa mun ketemu salat isya. Begitu kondur, masya Allah, rasanya hati kita nikmati luar biasa. Mergo kebek pahala, kebek ganjaran, kebek barokah. Kondur itu wis mau marane boten karu-karuan. Estu niku, tapi boten sapercaya omongan kula niki. Boten sapercaya jenengan cobi mawon.
Mergi nek percaya percados Bu, nggih percaya. Lah terus, percaya ya wis kok ngono. Lho lah mboten dicobi-cobi mawon. Pamitan kalih sing teng dalem wis ya. Bapak, Ibu engko gak kondur kok magrib sampai isya, kok nenek tamu ya sekapure ngenteni wis aku tak dikir. Gitu. Dene keluar teng mriki lagi disediakan unjukan teng mriki nggih. Masjid kita sudah lengkap, kamar mandi, kebucal sudah lengkap, unjukan wonten napa-napa wonten. Ya, disinilah surga kita di dunia itu kita nikmati betul. Terus tadi disepakati di sini harus ukhuwahnya, persaudaraannya, persatuannya, dini beda pendapat. Kok enek sing ngono, sarannya satu, tabayun. Napa? Tabayun. Tabayun itu klarifikasi. Klarifikasi. Kok enten sing beda nyeleneh ditabayun. Mergo nek mboten tabayun oleh-oleh huruf P. Huruf P. P niku terus pundi? P niku piye to karepe piye to? Piye to. Nah, niku huruf P. Barang tabayun, klarifikasi, cocokan, lah kok ketemu huruf O. Ngono to, iya paham aku. Nah, pun napa mawon perkara napa mawon sing sajak ganjel-ganjel boten sisa huruf P. Piye. Bapak Ibu suatu saat menegur temannya di depan sana, ngaru-ngarui, "Mas, assalamualaikum." Gak jawab belas. Berarti tidak pundi. Gak jawab belas, guyu yora, mesem yora, mangkel rasane hati. Padahal itu biar lah utang duit yo nego nangku. Ayo junjukane yo aku lah kok sombong men to saiki. Dia ruar-ruwi ra jawab, rasa salam gak jawab. Koncone diomongi, "Sampeyan kenal si Fulan?" "Iya kenal." "Saiki lho uang gak sombong tak omongane. Tak takoni gak jawab, tak salam gak jawab." Ayo mangkel aku. Ketemu koncone diomongi maneh. Barang ketemu wangi sik ndak rene. Aku tak takon. Dino akad kepungkur sampai ning kono ngadeg tak kai salam kok gak jawabnya kok. Salah popo. Mikir seret. Leres niku akad siang to, jam 12 to, nggih. Aku ning kono ki ngadeg ning ngarepe apotek, anakku masuk IGD. Sing kepikiran ning aku men obat apotek duit, obat apotek duit. Wis ngono tok, gak iso mikir liyane. Lagi sadar, ya Allah, wis kadung mangkel. Nah, niku fungsine tabayun, klarifikasi. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Termasuk ngeten iki, jane panitia karepe nyapa to kok? Menggalang keuangan iki karepe piye? Dia apa to? Ibu karepe piye? Sitone ibu ra roh. Karepe sitone halah kurang gawe. Mau macam-macam barang klarifikasi, catatannya ditunjukkan, laporannya ditunjukkan, pemasukan pengeluaran ditandatangani oleh bendahara dan pengurus ketua, lagi muni. Ngerti aku. Ngaten nggih. Terus mangke kersane di sini terjalin ukhuwah Islamiyah yang diridhoi Allah, sering-sering mawon klarifikasi. Bisa ngoten, enten jamaah dilawas salat, lah kok kaosan tok, kaosan oblong karo sarunge medel-medel ngoten. Mane ngono nang gurine kaos enek tulisane RW 5 misalnya. Misalipun, mboten saged batin, dilinggoni pledhat yun sewu yo. Sampeyan dengenane tindak mantan nak gawe klambi ruwati batik disetrika sarimbit ngono to, kuwi nang manten. Lah iki ngadep Gusti Allah kok kaya ngene iki piye to? Ayo ngagem-ageman sing apik. Oh iya yo, matur suwun. Lah nggih ngoten to nggih? Nggih. Para rawuh Bapak Ibu yang dirahmati Allah, niki sampun jam 5:30. Materi sing kula sampaikan pun jelas. Bapak Ibu lak nggih mboten tanglet to? Mboten. Matur suwun nggih. Suwun Bapak mboten tanglet. Hadirin yang dirahmati Allah, tetapi saya tidak mengurangi hak panjenengan. Mbok menawi mangke Bapak ikan ngatur ikan noto acara tanglet boten, jangan lah mesti jawab boten ngoten nggih. Boten. Monggo Bapak saking kula cekap
sebelum saya akhiri, izinkanlah kula tak ndonga kangge kula panjenengan sedaya. Ngaten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma sahhil umurana wa hassil maqasidana. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tadarru'ana wa jami'a ibadatana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hadirin para rawuh ingkang sanget kawula hormati, mbok menawi kala wau wonten atur kula ingkang kirang sae, kawula nyuwun agunging pangapunten. Matur suwun, kawula aturaken kembalikan dhateng MC menawi wonten ingkang tanglet sumangga, tapi insyaallah kula badhe jawab, kula dereng ngertos ngaten. Menawi sulit-sulit nggih kula dereng ngertos ngaten. Ngaten wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum diakhiri, kiranya Bapak dan Ibu ada yang bertanya, monggo. Ustaz, hanya acara kita pada pagi hari ini sampai di sini, dan sebelum bubar tadi ada yang mau sholat syuruk monggo, dan yang sudah selesai dipersilakan untuk menikmati hidangan sarapan pagi kita pada pagi hari ini. Sudah disiapkan oleh tim RT 42. Dan bagi yang berkenan untuk mengambil dompet sedekah subuh sudah kita siapkan sebelum meninggalkan masjid ini. Dari saya cukup sekian, dan sekali lagi atas perhatiannya Bapak-bapak semuanya, atas kekurangannya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.